Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kali ini akan membahas tentang kisah misteri yang sudah melegenda di Indonesia mungkin dari zaman dulu hingga detik ini, hingga zaman sekarang di era digital ini masih memang meyakini adanya sosok Wewe Gombel. Dan awal mulanya kenapa disebut Wewe Gombel? Dulunya itu adalah ada salah seorang wanita yang tidak bisa memiliki seorang anak dan dia melakukan mundir pada saat itu karena diselingkuhi oleh suaminya karena alasan memang tidak bisa memiliki keturunan, dan alhasil si suaminya itu berkhianat dan si wanita ini murka menghabisi suaminya. Dan setelah menghabisi si suaminya ini yang sudah selingkuh, yang sudah menyelingkuhi dirinya, akhirnya si wanita ini bundir karena frustasi atau ya depresi bisa jadi. Dan konon ceritanya si wanita ini gentayangan dan menghantui si anak-anak kecil. Bisa bilang bukan menghantui ya, karena memang tidak bisa memiliki keturunan itu tadi pada saat hidupnya. Jadi si yang menjadi Wewe Gombel ini menyukai anak-anak kecil. Apalagi konon katanya ketika atau menjelang waktu maghrib atau sandikala, konon orang tua itu melarang anak-anak untuk keluar maghrib, atau sebelum maghrib pun harus segera masuk ke dalam rumah karena ada suatu pantrangan atau pamali yang jika menjelang waktu sandikala itu menuju ke malam, dari siang menuju ke malam, atau sandikala itu tadi. Dan pada saat itu memang sudah ada korban yang kenapa orang tua ini, atau bisa dibilang ibu lah, orang tua ini sangat amat melarang anak-anaknya untuk sebelum maghrib itu harus segera masuk ke dalam rumah karena takut diculik Wewe Gombel. Dan sempat ada terjadi salah satu warga yang anaknya ini pada saat itu sedang bermain dengan kedua temannya, otomatis bertiga lah ya, dan tidak jauh sebetulnya dari tempat pemukiman mereka. Dan memang pada saat itu ada beberapa pohon atau pohon-pohon bambu yang sangat rindang, dan kebetulan anak-anak kecil itu pada siang hari itu sering bermain di sana. Namun si orang tua memang tidak keberatan kalau bermain pada saat siang hari. Namun pada saat sore hari kenapa hanya 2 orang yang pulang ke rumah, sementara ada salah satu anak kecil yang belum pulang. Dan pada saat itu orang tuanya atau ibunya itu mencari tahu kepada teman-temannya dan katanya tadi tertinggal, padahal tertinggalnya tidak terlalu jauh, dia itu sendalnya terputus tadi dan memperbaiki sendalnya terlebih dahulu. Dan menurut kedua temannya itu dikira kedua temannya itu sudah atau mengikuti mereka dan sudah pulang. Dan pada saat setelah Isya, si ibu atau orang tuanya itu mencari ke tetangga-tetangga atau mencari ke temannya, menanyakan kemana anaknya, kemana teman kalian, kenapa tidak sama-sama pulang. Dan pada saat ditanyai, tadi ada kok tante, tadi sama kita katanya. Dan setelah ditunggu hingga jam 10 malam belum pulang juga, alhasil si ibunya ini atau orang tuanya ini meminta bantuan kepada warganya untuk meminta bantuan untuk membantu mencari. Dan pada saat dicari ke tempat pada saat siangnya tadi bermain di mana, semua warga pun ikut membantu mencari. Sebut saja namanya Arya. Mencari Arya ini sambil memanggil-manggil karena konon katanya takut diculik Wewe Gombel itu tadi. Dan pada saat memanggil tidak ada jejak atau sendalnya atau apa, tidak ada jejak sama sekali. Sekitar 3 jam mereka atau warga orang tuanya itu mencari
sambil memukul apalah itu ya, alat-alat tradisional agar terdengar oleh Arya. Dan setelah 3 jam kemudian, tiba-tiba padahal warga itu sempat melalui atau melintasi jalan itu, namun entah kenapa tidak terlihat, entah terlihat. Dan pada saat ingin kembali untuk sudah saja kita pulang dulu katanya, nanti kita cari lagi, kita cari solusi yang terbaik katanya. Pada saat hendak mau kembali, tiba-tiba ada sosok anak kecil yang sedang bersandar seperti lemas tergeletak di dekat pohon bambu itu, dan ternyata memang itu Arya. Dan alhamdulillahnya segeralah dibawa oleh ayahnya Arya ini segera pulang. Dan setelah siuman, alhamdulillah Arya itu tidak luka atau tidak, cuman terlihat lemas saja. Dan setelah tersadar dan mulai pulih keadaannya, Arya pun menceritakan kejadiannya. Dan apa yang diceritakan oleh kedua temannya itu, menurut Arya itu memang betul. Katanya pada saat itu Arya itu hendak memperbaiki sendalnya yang copot, bukan putus. Dan pada saat hendak untuk mengikuti atau menyusul kedua temannya, Arya ini tiba-tiba ada yang memanggil. Dan pada saat dilihat ada seorang wanita yang cantik, dan menurut Arya tidak mengenalnya, tapi Arya itu berpikir mungkin tetangga yang baru. Dan Arya pun sempat mengobrol dengan wanita tersebut, karena wanita tersebut itu mengajak Arya untuk datang ke rumahnya. Dan wanita tersebut itu mengajak Arya ingin memberikan makanan, dan Arya pun mengikuti atau mengiyakan ajakan dari si wanita tersebut, dan tidak mengajak kedua temannya karena semakin tertinggal jauh, kata Arya. Tidak sempat, dan si wanita tersebut pun tidak memperbolehkan kedua temannya itu untuk ikut, karena sudahlah, karena temannya itu sudah terlalu jauh untuk dikejar, kata si perempuan itu. Dan sampai di rumah si wanita tersebut, Arya pun diberikan makanan dan Arya pun memakannya. Dan pada saat itu Arya tidak ingat lagi apa yang terjadi, kata Arya. Namun Arya ingat-ingat Arya itu uh, sudah ada di kebun bambu itu, dan Arya melihat ibu dan ayah itu memanggil-manggil nama Arya, dan banyak warga juga, ada Pak RT dan tetangga lainnya. Kenapa memanggil-memanggil Arya? Padahal pada saat itu Arya pun menjawab panggilan ibu dan ayah, namun ayah dan ibu tidak menggubris atau tidak menoleh ke Arya. Arya sampai teriak-teriak loh Bu, ayah, manggil ayah sama ibu, dan bahkan manggil Pak Ustadz juga yang ada di sana, guru ngajinya Arya. Namun kenapa tidak melihat dan tidak menyaut Arya? Arya sampai teriak-teriak dan lemas. Arya jatuh karena teriak-teriak manggil-manggil nama ayah dan ibu. Pada saat itu Arya menceritakan seperti itu. Memang pada saat itu semua warga dan bahkan orang tuanya pun tidak melihat Arya di situ. Kalau bukan memang pada saat itu sudah waktunya Arya itu pulang. Dan memang entah ada yang percaya atau tidak, namun di kalangan zaman dulu hingga zaman sekarang itu memang makhluk seperti itu ada, yang bahkan menyukai anak-anak kecil. Makanya orang tua dulu yang masih meyakini hal-hal mistis seperti itu memang amat sangat menjaga anaknya agar tidak keluar atau segera masuk ke dalam rumah sebelum maghrib sandikala itu. Karena bukan hanya di perkampungan, wewe gombel itu di perkotaan pun pasti ada. Pasti ada, karena kita ini hidup berdampingan, saling menghargai lah, walaupun dengan makhluk halus sekalipun, saling menjaga dan menghargai dan menghormati sesama ciptaan Allah. Itulah kisah dari wewe gombel yang dialami oleh Arya dan teman-temannya, atau semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga tidak terjadi apa-apa, semoga sehat selalu dan dijaga agar tidak
terjadi sesuatu apapun yang tidak diinginkan. Dan terima kasih yang sudah menonton. Thanks for watching. Hatur nuhun. Bye bye.